Meskipun saya pernah membaca biografinya Pak Idham Halid, mantan ketua PBNU, wakil ketua MPR. Sebelum 65 kita kan juga ada konflik-konflik daerah ya. DITI, Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, segala macam. Kan kalau dari cerita-cerita yang diungkap itu soal kekerasan atau kekejaman, itu juga sebetulnya tidak beda dengan PKI gitu kan. Nah, sekarang pun ada yang bilang kenapa komunis yang terus digaungkan di negara lain sudah nggak laku? Bukankah bahaya atau ancaman yang nyata di kita adalah radikalisme, keinginan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta atau bahkan mendirikan negara khilafah seperti itu. Tetapi isu ini mungkin untuk sebagian orang takut untuk mengakuinya, untuk menyampaikannya, lebih suka bicara komunis lah musuh kita macam. Ya, betul sekali bahwa kalau di dalam doktrin TNI sendiri saja, kalau kita mengenal hakikat ancaman, terutama ancaman ideologi terhadap ancaman yang ingin menggantikan Pancasila, kita mengenal ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kiri adalah komunis, tetapi juga tidak kurang ganasnya adalah ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu DITI yang memerlukan waktu tidak kurang dari 1948 sampai dengan 1963 untuk betul-betul mampu memadamkan hingga tertangkapnya pimpinan Sekar Maji Kartosuwiryo. Dan tindakan mereka itu tidak kalah ganasnya. Kalau kita berbicara dengan generasi tua yang ada di Jawa Barat, daerah Tasikmalaya, Garut, Malangbong, dulu itu saya masih ingat tahun katakanlah 60-an orang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu diusahakan bahwa jam 4 itu sudah sampai ke Bandung dan tidak berani jam 6 itu melintas Raja Mandala karena masih ada kemungkinan untuk dicegat oleh gerombolan DITI. Nah, ini memang sekarang kurang seimbang untuk dinyatakan sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila. Oleh karena itu, atas dasar ketidakseimbangan ini, maka kita patut juga untuk mewaspadai mengapa tidak terjadi keseimbangan ini. Ada apa sebabnya dan dari mana datangnya. Jadi Anda benar. Kalau analisis Pak Agus gimana Pak? Kenapa terjadi ketidakseimbangan itu? Terjadi ketidakseimbangan dan justru kita bisa melihat bahwa tema komunisme ini adalah sebuah tema yang bisa menggalang solidaritas dan kekuatan lawannya yaitu Islam tadi. Dan mungkin karena di sini adalah bahwa ancaman ekstrem kiri itu sudah terpencil sekarang sehingga mudah dibully. Tetapi kalau ekstrem kanan kita melihat juga bahwa munculnya kekuatan-kekuatan ekstrem kanan itu kita lihat dengan adanya era globalisasi, memudarnya batas-batas nasional, kita melihat juga bahwa kondisi perkembangan lingkungan strategis internasional, terutama di Timur Tengah, itu berpengaruh untuk masuk ke Indonesia, yang mungkin juga itu tidak kita perkirakan, dan itu sebetulnya sudah berlangsung sejak cukup lama dan bisa membangun kekuatan-kekuatan yang sefaham. Dan ini menjadi pressure group politik. Kita lihat saja seperti HTI. Kita lihat saja kalau kita berbicara jujur FPI, bagaimana FPI bisa mengambil ke dalam tangannya sendiri sebagai penegak hukum, padahal mereka bukan penegak hukum. Dan di situ di situ juga
di situ juga mereka cukup leluasa untuk melakukan itu gitu. Jadi sudah berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama sehingga ini bisa memberikan tekanan-tekanan yang memberikan keterbatasan keleluasaan untuk merespon dari doktrin ancaman dua ancaman ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ada satu lagi, tetapi itu non ideologis, yaitu ancaman separatis sebetulnya. Itu juga menjadi kekuatan ancaman ketiga, tapi itu non ideologis. Bisa bergabung, bisa juga dia berdiri sendiri.